maka kita tidak akan pernah berbuat kejahatan. Kita tidak akan pernah berbuat kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena dalam hati kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kita. Kita merasa bahwasanya Allah mengawasi dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah berbuat dosa. Kita tidak akan mau lagi berbuat dosa dikarenakan Allah selalu ada dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh dunia dan seisinya. Maka kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, semestinya, sepatutnya selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut dipuji kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah jelas kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela bermandikan anak panah, berlumurkan darah demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka nanti pada hari kiamat, orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang sudah mengetahui ketika di dunia bahwasanya yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya di hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia enggan bersolawat, dia tidak pernah mengikuti sunnah dan ajaran beliau ketika di dunia. Maka inilah orang-orang yang paling merugi ketika di hari kiamat. Syafaatnya lah yang kita nanti-nantikan di hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari yang tidak berguna lagi harta, yang tak berguna lagi anak, yang tak berguna lagi jabatan, yang tak berguna lagi kekayaan, melainkan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang tentram menghadap Sang Ilahi Rabbi. Maka dari itu hadirin, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyaklah solawat kepada beliau. Perbanyaklah solawat wasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali yang sangat mulia ini, kita akan membahas beberapa amalan-amalan yang bisa membawa kita, amalan-amalan yang bisa membawa kita untuk husnul khotimah. Semua umat Islam
semua manusia di muka bumi ini, ketika akhir hidupnya itu mengharapkan yang namanya husnul khotimah. Mengharapkan husnul khotimah. Akhir daripada kehidupan yang baik. Seluruh umat Islam di muka bumi ini, baik dia seorang pendosa, baik ia seorang ahli maksiat, apalagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ahli maksiat saja, ketika akhir hidupnya dia menginginkan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Akhir daripada perjuangan hidupnya adalah yang terbaik daripada yang baik. Tidak ada manusia yang menginginkan mati dalam keadaan buruk. Tidak ada manusia yang menginginkan ketika akhir daripada hidupnya adalah kesengsaraan. Maka ada beberapa poin utama yang harus kita ingat, yang harus kita amalkan untuk akhir hidup kita adalah husnul khotimah, mati ataupun menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik. Yang pertama sekali, amalan yang harus kita kerjakan, amalan yang bisa membawa kita untuk menghadap Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama sekali adalah dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada modal yang paling utama, yang paling ampuh untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kecuali takwa. Kecuali takwa. Apa itu yang disebut dengan takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dimanapun kita berada, kita jangan pernah lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodalkan takwalah kita akan bisa hidup di dunia dan di akhirat. Kita bisa senang di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dimanapun kita berada, jangan pernah lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan Allah dalam diri kita, dimanapun kita berada, maka kita tidak akan pernah berbuat kejahatan. Kita tidak akan pernah berbuat kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena dalam hati kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kita. Kita merasa bahwasanya Allah mengawasi dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah berbuat dosa. Kita tidak akan mau lagi berbuat dosa dikarenakan Allah selalu ada dalam hati kita, menghadirkan Allah dalam diri kita dimanapun berada, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam pasar, semua kita akan selalu mengingat bahwasanya Allah mengawasi kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang bisa membawa kita untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, perbanyak amal ibadah tanpa diketahui orang. Memperbanyak amal ibadah secara sembunyi-sembunyi. Apakah rahasia di balik orang yang mengerjakan amal ibadah tapi sembunyi-sembunyi? Hadirin, kita sudah mengetahui
kisah Sayyidina Abu Bakar. Pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, beliau setiap habis sholat zuhur, beliau pergi ke suatu tempat. Suatu ketika, Sayyidina Umar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan menanya kepada istri Sayyidina Abu Bakar, "Wahai istri Sayyidina Abu Bakar, di manakah khalifah sekarang?" Umar bertanya. Maka istrinya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, Abu Bakar setiap sholat zuhur, setiap habis sholat zuhur, beliau selalu pergi dari rumah ke suatu tempat. Nanti datangnya sesudah asar. Beliau tidak pernah sholat zuhur langsung, beliau sesudah sholat zuhur langsung pergi ke suatu tempat. Saya pun tidak mengetahui beliau kemana. Dan nanti habis asar baru datang ke rumah." Maka Sayyidina Umar terheran-heran. Kemana Sayyidina Abu Bakar ini? Maka besoknya lagi, Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, "Di mana Sayyidina Abu Bakar, wahai siapa namanya?" Dia bertanya kepada istri Abu Bakar, "Di mana Sayyidina Abu Bakar?" Maka istri Abu Bakar menjawab, "Dia masih sama seperti yang kemarin. Sesudah sholat zuhur dia langsung pergi dan saya tidak mengetahui sesudah sholat asar baru Sayyidina Abu Bakar langsung datang ke rumah." Diselidiki Sayyidina Umar. Besoknya Sayyidina Umar langsung mengikuti Sayyidina Abu Bakar sesudah sholat zuhur. Sampailah kepada suatu tempat di mana Sayyidina Abu Bakar ternyata setelah sholat zuhur pergi ke rumah seorang nenek yang tua bangka lagi renta, yang tidak bisa melihat, seorang nenek yang buta, seorang nenek yang tidak mengetahui apa-apa, hanya tinggal di dalam gubuk yang sangat kecil. Maka Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah tersebut, masuk ke dalam rumah tersebut, dan apa yang dikatakan kepada nenek tersebut? Dia bersalam, menyalam nenek tersebut, dan membersihkan seluruh apa yang ada di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar membersihkan seluruh yang ada di rumah nenek tersebut, yang tua tersebut. Menyiapkan makanannya untuk esok hari, melipat pakaiannya, mempersiapkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh nenek tersebut. Maka ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terheran-heran, menangis tersiak-siak, menangis terseduh-seduh ketika melihat amalan yang disembunyikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar menangis sekencang-kencangnya. Sesudah Sayyidina Abu Bakar pergi, Sayyidina Umar masuk ke rumah nenek tersebut. "Assalamualaikum, wahai nenek. Tadi nenek tahu siapa yang datang ke rumah ini, Nek?" Sayyidina Abu Bakar, nenek tersebut mengatakan, "Saya tidak tahu. Selama berpuluh-puluh tahun, orang tersebut selalu datang ke rumah saya. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Dia tidak pernah menyebutkan siapa dia, dari mana dia. Tetapi setiap zuhur, setiap siang, dia datang mempersiapkan bekal saya untuk esok hari. Melipat pakaian saya, mencuci pakaian saya." Maka ketika itu Umar pergi, pamit kepada nenek tersebut dan menangis. Dan apa yang dikatakan Umar? Dan inilah kemenangan Abu Bakar. Inilah kemenangan Abu Bakar daripada kami. Sangat banyak menyembunyikan amal-amal rahasianya. Maka kita ibunda sekalian, ayahanda, hadirin sekalian, kalau kita mempunyai amal ibadah tak usah dibilang-bilang kepada orang. Cukup kita bersama Allah yang tahu. Jangan pernah diumbar-umbar kepada orang lain bahwasanya saya sudah tolat tahajud sampai kaki saya bengkak. Saya telah beribadah, saya telah berpuasa. Tidak usah dibilang-bilang. Cukup kau, cukup kita, cukup engkau dan Allah yang tahu apa yang kau kerjakan. Kalau bisa, dalam kamar kita, dalam rumah kita,
disitulah memperbanyak amal ibadah yang tanpa orang mengetahui. Kita menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesepian tanpa ada orang yang melihat. Maka ketika itu kita tes uji kita tes sebegitu mana kita bisa tidak ria, ikhlas ketika kita berada dalam kesepian. Kalau betul-betul seorang manusia itu ikhlas karena Allah, itu baik dalam keramaian, baik sholat dalam sepi, baik sholat dalam sendirian di kamar, itu tidak mengurangi rasa cintanya kepada Allah, tidak mengurangi rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sendirian, ketika dalam keramaian, ketika dilihat oleh manusia banyak, ketika dipuji tidak tumbang, ketika dicela dia tidak apa-apa, tidak merasa risau, maka kita harus menguji seberapa ikhlas kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu contohnya. Kita beribadah secara sendiri-sendiri, tidak ada orang yang melihat. Kita hanya sendiri menangis. Karena sekarang banyak orang ketika di masjid, ketika dalam keramaian dia itu seolah-olah dia paling khusyuk, dia paling berdosa. Tapi ketika sholat sendirian dia, Allah Rabbi, maaf sekali, kadang hanya 1 menit sholatnya. Maka ketika kita ingin mengharapkan husnul khotimah, perbanyaklah amal rahasia. Perbanyak amal rahasia. Jikalau engkau dalam hidupmu baik, berbuat baik dalam hidupmu, niscaya ketika wafatmu engkau akan baik juga. Yang ketiga, amalan yang bisa membawa kita untuk husnul khotimah adalah kurangi perkataan yang tidak baik. Kurangi mencela, kurangi menghina, kurangi menzolimi. Kurangi menzolimi. Kurangi berkata kotor. Seorang manusia apabila baik hatinya, apabila bersih hatinya, maka akan bersih apa yang keluar dari mulut. Apabila manusia tersebut bersih hatinya, jernih hatinya, maka seluruh yang keluar daripada perbuatannya, baik mulutnya, itu akan bersih, akan baik. Tetapi apabila hatinya sudah kotor, apabila hatinya sudah buruk, niscaya yang keluar dari mulutnya, perbuatannya itu akan buruk. Maka kita tidak usah jauh-jauh. Ketika kita nampak orang yang selalu menzolimi, orang yang berkata kotor, berarti hatinya bermasalah. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan lidah. Karena mulut ini bisa memecahkan kepala. Karena mulut ini bisa memecahkan kepala. Hati-hati dengan mulut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata benar. Jikalau ia tidak sanggup berkata benar, hendaklah ia diam. Banyak para ulama ibunda sekalian, banyak para ulama. Para ulama ini seperti Abu Hanifah.
dia itu bunda jarang itu keluar kata-katanya. Jarang sekali keluar kata-kata daripada mulutnya. Abu Hanifah ini sangat pendiam orangnya. Jikalau tidak ada kata-kata yang perlu, dia tidak pernah mengeluarkan. Sempat-sempat orang mengatakan, kok Abu Hanifah tidak pernah tersenyum? Maka ketika kita mengeluarkan kata-kata dari mulut, kita harus berkaca dulu. Kita harus menyaring dulu, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini bisa diterima oleh orang banyak? Apakah perkataan saya ini tidak ada yang menyakiti orang lain, akan ada yang menyakiti orang lain? Harus berpikir dulu. Kita harus berpikir ketika mengeluarkan kata-kata, ketika kita mengeluarkan daripada lidah kita. Berpikir, apa yang harus kita katakan? Jangan asal ceplas-ceplos, ternyata orang udah sakit, tapi dia diam. Itu yang lebih sadis nanti. Ketika kita mencaci, menghina, menzolimi dengan kata-kata kita, maka orang tersebut yang kita zolimi diam. Dia tidak merasa apa-apa. Tetapi ketika di pertengahan malam, dia menangis, tersiak-siak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kepada kita bahwasanya kita telah, seorang tersebut, kita telah menzolimi dia. Ini yang lebih bahaya bunda. Dia tidak mengatakan bahwasanya hatinya sakit. Dia tidak mengatakan kepada kita bahwasanya dengan perkataan kita bisa membuat hatinya sakit. Tetapi dia diam. Selama bertahun-tahun dipendamnya, tidak mengatakan kepada siapa-siapa bahwasanya hatinya telah tersakiti oleh kita dengan perkataan tajam mulut kita. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan supaya kita bisa berbuat baik dengan mulut. Ini yang lebih utama. Maka kebalikan daripada husnul khotimah itu adalah su'ul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu bisa disebabkan karena orang tersebut selalu mengerjakan pekerjaan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Mengerjakan suatu pekerjaan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Dia secara santai berbuat maksiat tanpa diketahui orang. Santai memperbuat kejahatan tanpa diketahui orang. Ketika dia sendiri ternyata dia lebih jahat daripada iblis. Ketika dia sendiri ternyata lebih jahat daripada syaitan. Tetapi ketika dalam keramaian, seolah-olah dia adalah malaikat. Seolah-olah dia adalah malaikat tanpa sayap. Tapi ketika sendiri dia seperti iblis, setan. Maka orang tersebut, orang yang seperti ini bunda, orang yang seperti ini ayahanda, akan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan hina ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada inti kajian kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini, ketika kita mengharap supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, kita juga harus memperbuat kebaikan. Tidak bisa gratis. Tidak bisa seenak-enaknya saja ingin mati husnul khotimah tapi tidak mengerjakan amal ibadah. Tidak bisa bunda. Tidak bisa hadirin sekalian. Al-jannatu laisal bakhis. Surga itu tidak gratis. Samanul jannah tarukud dunia. Harga surga adalah meninggalkan seluruh kesenangan dunia. Samanul jannah tarukud dunia. Harga surga adalah meninggalkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia yang seperti apa? Nanti saya bilang kesenangan dunia nggak mau lagi naik mobil, nggak mau lagi naik Honda, nggak mau lagi makan. Kesenangan dunia yang dimaksud adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya dan Nabi Muhammad SAW, kita lakukan.
kita kerjakan. Dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Simple saja bunda. Sekali lagi, seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu saja kunci dalam hidup. Tidak usah cari-cari yang lain. Itu saja bisa kita mengamalkan, niscaya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena dalam meninggalkan dan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah itu sudah mencakup semua. Kita tidak akan berkata kotor, kita akan menghina, kita tidak akan mencarut, kita tidak akan meninggalkan sholat, kita tidak akan meninggalkan puasa, karena itu sudah, kalau kita mengerjakan berarti kita sudah melanggar perintah Allah. Nah, ada 3 tadi poin. Yang pertama sekali, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperbanyak amal rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, dengan menghindari menzolimi manusia, menghindari perkataan yang buruk, menghindari apapun yang keluar daripada mulut, kita hindari. Kalau tidak, perkataan yang baik tidak usah kita keluarkan daripada mulut. Khairul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.